selamat malam. Terima kasih untuk teman-teman yang masih bergabung bersama kami. Nah, pada malam hari ini sebelum kita melanjutkan pembelajaran kitab Roma, mari kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami bisa belajar kembali. Urapi anak-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan teman-teman juga yang akan belajar, sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari pada malam hari ini membuat kami semakin mengenal hati Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Roma pasal 1. Roma pasal 1 ayatnya yang ke-7. Nah, kalau sudah mendapat, mari kita baca bersama-sama. Kita akan baca ayat 7, 8, 9 sampai 10. Roma pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Nah, mari kita baca bersama-sama. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Nah, kebenaran firman Tuhan kita akan berfokus pada malam hari ini di dalam ayatnya yang ke-7. Mari kita perhatikan ayat yang ke-7. Di situ dikatakan bahwa kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma yang dikasihi Allah. Jadi kita sudah belajar bahwa surat Roma ini ditulis Paulus untuk jemaat yang berada di Roma. Nah, sekarang minggu kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana jemaat Roma itu menjadi milik Kristus, dan bukan hanya jemaat Roma saja yang menjadi milik Kristus, tetapi kita juga adalah milik Kristus. Nah, sekarang di ayat 7 di sini dikatakan kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma. Jadi dikatakan kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma yang dikasihi Allah. Jadi Paulus mengungkapkan bahwa orang-orang yang ada di Roma atau jemaat di Roma, di sini dikatakan bahwa Tuhan mengasihi mereka. Nah, di sini dikatakan dikasihi Allah yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Jadi kita akan belajar pada malam hari ini tentang kata dikasihi Allah, dipanggil, kemudian menjadi orang-orang kudus. Nah, jadi sebenarnya bukan hanya orang-orang Roma saja yang dikasihi Allah, tetapi semua orang. Semua orang Tuhan Allah mengasihi. Nah, ada banyak orang yang mengatakan seperti ini, Tuhan tidak mengasihi saya. Kalau memang Tuhan mengasihi saya, dengan cara bagaimana Tuhan mengasihi saya? Oleh karena saya tidak merasakan penyertaan Tuhan, ketika saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak mendengar doa saya, dan mungkin ada kesulitan yang dialami, sehingga mengatakan kepada Tuhan, dengan cara bagaimana Tuhan mengasihi saya? Jadi ada banyak orang yang bertanya kepada Tuhan, dengan cara bagaimana Tuhan mengasihi saya? Padahal Tuhan sudah mengasihi kita. Nah, dengan cara apa Tuhan mengasihi kita? Dengan cara apa Tuhan mengasihi kita? Jadi Tuhan Allah mengasihi kehidupan kita. Kasih yang terbesar yang diberikan Kristus kepada kita adalah apa? Memberikan anak tunggalnya. Memberikan anak tunggalnya artinya. Kenapa? Karena masalah terbesar bagi manusia yaitu apa? Dosa. Kemudian yang menjadi PR yang terbesar bagi manusia yang sudah diusir dari Taman Eden atau yang sudah diusir dari hadapan Tuhan Allah, yang menjadi masalah kita yang sangat serius yaitu bagaimana caranya supaya orang yang berdosa bisa berdiri di hadapan Allah. Bagaimana sebagai orang yang berdosa, orang yang sudah rusak, orang yang sudah terputus daripada Tuhan Allah, bagaimana kita bisa berdiri di hadapan Allah yang kudus? Atau dengan kata lain, bagaimana orang yang berdosa bisa dikembalikan kepada Tuhan? Dengan usaha kita sendiri mau berusaha untuk sampai kepada Tuhan, itu hal yang mustahil. Mengapa? Karena Allah itu kudus. Nah, Tuhan Allah terus bekerja melalui apa? Mengirim anaknya yang tunggal.
Jadi Yesus memberikan anaknya yang tunggal itu adalah kasih yang paling besar. Tuhan Allah memberikan Yesus Kristus kepada apa? Semua orang. Jadi Yesus memberikan, Tuhan Allah mengirim anak tunggalnya untuk semua orang. Karena Tuhan mengasihi semua orang. Jadi di sini dikatakan bagi kamu yang dikasihi Allah. Bagaimana Tuhan Allah mengasihi kita? Melalui apa? Yesus sudah mengirim anak tunggalnya untuk menyelesaikan masalah dosa kita. Jadi Tuhan sudah menyelesaikan masalah terbesar di dalam kehidupan kita, yaitu apa? Dosa. Nah, kalau masalah yang terbesar saja Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib untuk kita, bagaimana dengan masalah yang lain? Tetapi ada banyak orang yang melupakan Kristus. Ada banyak orang yang melupakan tentang kasih karunia Tuhan, sehingga mengatakan kepada Tuhan, dengan cara bagaimana Tuhan mengasihi saya? Kalau memang Tuhan mengasihi saya, dengan cara apa Tuhan mengasihi kehidupan saya? Kadang kita lupa bahwa Tuhan Allah sudah memberikan kasih yang besar melalui siapa? Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus datang ke dunia ini, itu adalah kasih Tuhan Allah yang paling besar untuk semua orang. Mengapa? Karena masalah yang terbesar bagi manusia adalah apa? Dosa. Hubungan kita terputus dengan Allah, tidak bisa kembali kepada Tuhan. Tetapi Tuhan Allah dengan sukarela membuat jalan keselamatan, berjanji. Dan Tuhan Allah terus menjalankan rencana keselamatannya. Sekalipun kadang manusia tidak setia, tetapi Tuhan Allah terus setia menjalankan perjanjiannya. Mengirim siapa? Yesus Kristus. Jadi orang yang mengatakan bahwa dengan cara bagaimana Tuhan mengasihi saya, atau bagaimana Tuhan Allah mengasihi saya, belum merasakan kasih karunia Tuhan. Nah, sebenarnya orang itu belum menyadari bahwa ternyata Tuhan sudah mengasihi saya. Jadi ketika kita merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi saya, kembali lagi mengingat siapa? Pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu adalah bukti yang paling besar bahwa Tuhan mengasihi saya dengan saudara. Jadi janganlah katakan bahwa Tuhan tidak mengasihi saya, dengan cara bagaimana Tuhan mengasihi saya. Oleh karena kita semuanya adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Jadi di sini katakan bahwa Paulus mengatakan kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma yang dikasihi Allah. Bagaimana Tuhan Allah mengasihi jemaat di Roma? Sebenarnya melalui siapa? Yesus Kristus. Melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Itu bukti bahwa Tuhan mengasihi jemaat di Roma. Dan Tuhan juga mengasihi siapa? Paulus. Bukan hanya jemaat di Roma saja, bukan hanya Paulus saja yang dikasihi Tuhan, tetapi Tuhan juga mengasihi kita. Sehingga Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan dosa kita. Jadi ketika kita mulai bersungut-sungut, ketika iman kita mulai lemah, ingat lagi bahwa Tuhan sudah mengasihi saya. Dengan cara bagaimana kita mengetahui bahwa Tuhan mengasihi kita? Renungkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karena kasih Tuhan yang paling besar ialah ketika Dia memberikan anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Nah, kemudian yang kedua, coba perhatikan di situ dikatakan bahwa kamu sekalian yang tinggal di Roma yang dikasihi Allah, yang dipanggil. Nah, di sini dikatakan dipanggil. Bagaimana cara Tuhan Allah memanggil kita? Bagaimana cara Tuhan Allah memanggil orang-orang di Roma? Bagaimana cara Tuhan Allah memanggil Paulus? Jadi cara Tuhan Allah untuk memanggil Paulus, cara Tuhan Allah untuk memanggil jemaat di Roma melalui apa? Injil atau panggilan Injil. Jadi kita juga dikasihi oleh Allah, kita juga adalah orang-orang yang dikasihi Allah, dan kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan Allah memanggil kita? Melalui apa? Injil. Jadi melalui kita mendengar Injil, melalui mendengar kasih karunia Tuhan, melalui mendengar pekerjaan Yesus yang Tuhan Allah lakukan untuk kita, sebenarnya itu adalah panggilan Injil untuk siapa? Untuk kita. Untuk kembali kepada apa? Kasih Allah. Karena Allah sudah menyiapkan jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Dan orang yang merespon panggilan Allah itu di sini dikatakan apa? Dijadikan orang-orang kudus. Jadi Tuhan Allah sudah menyiapkan kasih yang besar, yaitu melalui Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Yang kedua, Tuhan Allah memanggil kepada kasih yang besar itu melalui apa? Injil. Jadi ketika kita mendengar Injil, ketika kita
mendengarkan Injil kasih Tuhan Yesus di atas kayu salib, atau ketika kita mendengar Injil, sebenarnya itu adalah panggilan Allah untuk kita. Sekarang kamu kembali, jalan keselamatan sudah terbuka untuk kamu. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, merespon panggilan Tuhan, yaitu panggilan Injil dengan iman, maka kita menjadi apa? Orang-orang kudus. Nah, di sini dikatakan kita akan menjadi orang-orang kudus. Mengapa dikatakan hanya dengan merespon panggilan Tuhan kita menjadi orang kudus? Padahal hakikatnya kita adalah orang berdosa. Kita adalah orang yang rusak. Kita setiap hari melakukan dosa. Dengan perkataan, pikiran, tingkah laku kita ada banyak kali menyakiti hati Tuhan. Tapi bagaimana ketika Tuhan Allah memanggil kita, kita hanya merespon Injil, kemudian dikatakan orang-orang kudus. Jadi di sini dikatakan orang-orang kudus artinya orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika Yesus mati di atas kayu salib, ketika Yesus mati di atas kayu salib untuk mengorbankan dirinya untuk kita beriman kepada Yesus, semua dosa kita itu dipindahkan, ditimpahkan kepada siapa? Kristus. Dan kehidupan Kristus yang kudus, kehidupan Kristus yang benar, yang tidak ada dosa, itu dipindahkan kepada kita. Jadi dosa kita dipindahkan kepada Kristus, dan kebenaran Kristus dipindahkan kepada saya. Kekudusan Kristus dipindahkan kepada saya. Sehingga ketika kita merespon panggilan Tuhan, dikatakan kamu disebut orang-orang kudus. Jadi bukan kudus menurut pandangan dunia. Kalau bagi orang dunia, kudus itu seperti apa? Diukur dari ukuran moral. Nah, kalau kamu baik, kalau kamu tidak pernah berbuat dosa, kamu banyak beramal, atau diukur dengan apa lagi? Nah, itu bisa mengatakan bahwa dia adalah orang kudus. Tapi berbeda di hadapan Tuhan. Sekalipun kamu beramal, sekalipun kamu berbuat baik banyak, tapi kalau kamu tidak percaya kepada Tuhan Yesus, sebenarnya di hadapan Tuhan itu masih sama orang berdosa. Mengapa? Karena sebagai manusia keturunan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kemudian semua keturunan Adam dan Hawa menjadi orang berdosa, termasuk kita. Karena melalui tindakan kita juga setiap hari kita membuktikan bahwa kita adalah orang berdosa. Jadi di dunia ini tidak ada orang yang benar. Maka Yesus sendiri datang sebagai apa? Kebenaran. Nah, ketika Yesus mati di atas kayu salib, kita beriman bahwa waktu Yesus mati di atas kayu salib, dosa saya juga sudah dipindahkan kepada Kristus. Kristus mati, dosa saya juga mati. Kemudian pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Membuktikan apa? Bahwa dosa saya sudah selesai. Dan akhirnya kita dibenarkan. Nah, di sini dikatakan, kembali ke ayat 7, di situ dikatakan bahwa kasih Allah dipanggil kemudian menjadi orang-orang kudus. Jadi jangan lagi mengatakan kepada Tuhan, bagaimana Tuhan mengasihi saya? Kayaknya Tuhan tidak mengasihi saya. Saya tidak lihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Saudara-saudara dan saya harus mengingat bahwa sebenarnya Tuhan sudah mengasihi kehidupan kita. Jadi kalau kita lupa akan kasih Tuhan, kembali lagi ingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan kita sudah dipanggil melalui apa? Injil. Nah, melalui panggilan Injil, kemudian kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita disebut sebagai apa? Orang-orang kudus. Nah, sekarang tugas kita memberitakan Injil kepada orang yang lain. Sampaikan juga Injil kepada orang yang lain. Oleh karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ketika kita menyampaikan Injil kepada orang yang lain, ketika kita menyampaikan Injil kepada orang yang lain, maka orang lain juga akan bisa merespon panggilan Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus yang akan membantu kita untuk memberitakan Injil. Jadi teman-teman, sampai sekarang kita terus belajar tentang kasih karunia Tuhan. Kemudian sudah semakin banyak tahu dan mengenal bahwa apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk kita. Pengorbanan Yesus untuk kita itu terlalu besar. Nah, sekarang tugas kita bagaimana untuk kita bisa menyampaikan kepada orang yang lain. Kalau kita mengasihi Bapa, sampaikan Injil, karena ini menjadi tugas kita. Nah, di sini dikatakan bahwa kasih karunia Allah menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menjadi orang kudus, di sini dikatakan kasih karunia menyertai kamu. Jadi kasih karunia itu terus menyertai kita, dan apa? Damai sejahtera dari Allah. Nah, damai sejahtera dari Allah ini sangat penting, oleh karena dulu hubungan kita dengan Tuhan Allah itu sama seperti seteru atau
musuh, tetapi diperdamaikan. Bagaimana cara kita diperdamaikan dengan Tuhan? Mari kita membuka Roma pasal 5 ayat 10. Roma pasalnya yang kelima. Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Kalau sudah mendapat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Nah, di sini dikatakan bahwa sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah. Ketika saudara dan saya masih seteru artinya bermusuhan dengan Allah. Ketika hubungan saya dengan saudara masih bermusuhan dengan Allah, pada waktu itulah Yesus mati untuk menyelesaikan dosa kita. Jadi ketika hubungan kita masih bermusuhan dengan Allah, ketika kita masih lemah, pada waktu kita masih berdosa, Kristus sudah mati untuk dosa-dosa kita. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Makanya di sini dikatakan bahwa dan damai sejahtera, di sini dikatakan tadi di Roma pasal 1 ayatnya yang ke-7, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Jadi damai sejahtera itu menyertai kita. Mengapa? Karena di sini dikatakan bahwa pada waktu kita masih seteru, pada waktu kita masih lemah, pada waktu kita masih berdosa, Kristus sudah mati untuk kita. Nah, dengan cara apa Tuhan Allah memperdamaikan kita? Dengan apa? Mati. Dengan cara apa Tuhan Allah menyelesaikan masalah dosa kita? Dengan cara apa Tuhan Allah mengasihi kehidupan kita? Dengan mati di atas kayu salib. Tidak ada hal yang paling berharga di dunia ini selain apa? Nyawa. Jadi nyawa itu sangat berharga. Nah, tetapi Yesus memberikan itu untuk kita. Yesus memberikan hidupnya untuk kita. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Apa balasan kita kepada Tuhan untuk kasih karunia Tuhan Allah yang sudah terlalu besar, yang Tuhan Allah sudah buat untuk kita? Nah, kalau kita betul-betul menyadari kasih Tuhan, kita merenungkan apa yang Yesus sudah kerjakan untuk kita, saya yakin kita tidak akan tinggal diam. Kita tidak akan tinggal diam, kita tidak akan menjadi orang Kristen yang egois, yang menyimpan keselamatan itu sendiri. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan Allah memperdamaikan kita dengan apa? Mati di atas kayu salib. Jadi waktu kita masih seteru, waktu kita masih menjadi musuh Allah, Yesus mati untuk kita. Saudara-saudara mungkin pernah mengalami sebuah permasalahan dengan orang yang lain, sehingga mungkin berbeda pendapat, atau pernah punya musuh, saya tidak tahu ya. Kalau misalnya saudara-saudara punya musuh, atau misalnya ada orang yang saudara-saudara benci misalnya, apakah saudara-saudara siap untuk membantu? Saya yakin tidak. Membantu pun mungkin sangat bergumul. Bagaimana saya akan membantu orang yang memusuhi saya? Bagaimana saya membantu dengan orang yang tidak mengasihi saya? Bagaimana saya membantu musuh saya? Itu hal yang sangat mustahil sebagai manusia. Tetapi di sini dikatakan bahwa Yesus mati untuk kita ketika kita menjadi apa? Musuh. Pada waktu kita masih seteru, waktu kita masih menjadi musuh Allah. Jadi Yesus mati bukan hanya Yesus mati untuk siapa? Musuhnya. Yesus mati untuk musuhnya. Sebenarnya musuh siapa? Kita. Karena kita dulu bermusuhan dengan Allah, karena hubungan kita telah terputus karena dosa. Tetapi Yesus mengasihi kehidupan kita melalui apa? Mengirim Yesus Kristus. Nah, waktu kita masih berdosa, waktu kita masih seteru, waktu hubungan kita masih bermusuhan dengan Allah, apa yang Tuhan Allah lakukan untuk kita? Yesus mati untuk kita. Jadi itu adalah bukti kasih Tuhan Allah yang terbesar. Adakah seorang musuh yang mau mati untuk saudara-saudara? Mungkin orang tuanya pun, atau orang-orang yang saudara kasihi, saya tidak yakin bahwa mereka mau mati untuk saudara-saudara. Apalagi musuh. Adakah musuh kita yang mau mati untuk kita? Itu hal yang sangat mustahil. Orang tua pun, atau orang yang kita kasihi, atau orang-orang yang saudara kasihi, kalau meminta untuk mati untuk kita, menggantikan kita, itu hal yang mustahil kalau mereka mau. Apalagi musuh. Musuh mau mati untuk kita, itu tidak mungkin. Tetapi itulah yang dilakukan oleh siapa? Yesus. Yesus mati di atas kayu salib ketika hubungan kita masih seteru dengan Tuhan. Pada waktu kita masih memusuhi Allah, Kristus sudah membuka jalan keselamatan untuk kita. Ini adalah
hadiah yang terbesar. Ini adalah berkat yang terbesar, yaitu keselamatan. Kita sudah diselamatkan, dosa kita diampuni, itu kasih karunia yang besar. Tugas kita sekarang apa? Memberitakan Injil. Jangan kita menjadi orang Kristennya egois, tapi kita harus sampaikan kasih Tuhan. Seperti kita sudah mengalami kasih Tuhan Allah, orang yang lain juga layak untuk mendengar. Jadi kita juga harus menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Nah, sekarang kita membuka ayat yang ke-8, Roma pasal 1 ayat yang ke-8. Coba kita baca kembali, Roma pasal 1 ayat yang ke-8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Perhatikan di sini, ini adalah perkataannya Paulus. Paulus mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku. Jadi Paulus mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku karena siapa? Karena orang-orang yang berada di Roma. Kenapa Paulus mengucap syukur kepada Tuhan? Oleh karena iman orang-orang di Roma. Jadi dia mendengar bahwa mereka bertumbuh dalam iman, mereka sudah percaya kepada Kristus, mereka menjadi anak Tuhan Allah, mereka sudah dipanggil, mereka juga mendengar Injil, mereka dikasihi Allah. Jadi ketika Paulus mendengar orang-orang yang kembali kepada Tuhan, ketika Paulus mendengar iman jemaat di Roma, dia mengatakan apa? Aku mengucap syukur kepada Allah. Nah, di sini sebenarnya kita bisa melihat kerohaniannya Paulus. Dalam hal apa Paulus mengucap syukur? Sekarang Paulus mengucap syukur karena apa? Mendengar bahwa ada orang yang kembali kepada Tuhan. Ada orang yang mendengar Injil. Ada orang yang bisa percaya kepada Kristus. Ada orang-orang yang sudah dibenarkan dalam Kristus. Jadi dia mengucap syukur karena mendengar bahwa banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini adalah kedewasaan iman Paulus. Bagaimana dengan kita dalam kehidupan kita? Dengan standar apa kita mengucap syukur? Apakah kita mengucap syukur ketika kita mendapat hal-hal yang baik? Itu pun mungkin untuk kepentingan kita secara pribadi. Ataukah kita mengucap syukur karena kita mendapat berkat daripada Tuhan? Ataukah kita mengucap syukur karena mungkin bisa semuanya mengerjakan tugas? Atau mungkin kita mengucap syukur karena Tuhan memberkati keluarga kita? Atau apakah kita mengucap syukur karena kita terus sehat? Ataukah kita sangat mengucap syukur kepada Tuhan ketika banyak orang kembali kepada Tuhan? Jadi Paulus sangat mengucap syukur kepada Allah. Mengapa? Karena banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi dari sini saya juga belajar secara pribadi, kemudian kita juga belajar bersama-sama bahwa standar ucapan syukur kita kepada Tuhan yang paling besar ketika orang dikembalikan kepada Tuhan. Nah, kalau fokus hidup kita bahwa betul standar ucapan syukur saya ketika orang-orang semuanya sudah kembali kepada Tuhan, banyak jiwa dikembalikan kepada Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Pasti kita akan terus memberitakan Injil. Karena semua orang mau mengucap syukur. Semua orang mau merasakan berkat. Nah, bagi Paulus berkat yang terbesar itu ketika orang yang berdosa kembali kepada Tuhan. Itu ucapan syukurnya Paulus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih berfokus kepada diri kita sendiri, ataukah kita juga berfokus kepada Tuhan Allah? Apakah kita mengucap syukur ketika kita hanya mendapat berkat secara jasmani saja, ataukah standar ucapan syukur kita, saya harus memberitakan Injil karena ucapan syukur saya yang terbesar ketika ada orang yang kembali kepada Tuhan? Nah, saudara dan saya harus menjawab. Nah, di sini kita lihat bahwa Paulus mengucap syukur kepada Tuhan itu karena apa? Karena jemaat di Roma dia mendengar bahwa iman jemaat di Roma, bahwa mereka sudah mengenal Kristus. Jadi untuk itu kita juga perlu memberitakan Injil kepada orang yang lain. Supaya apa? Setiap hari ucapan syukur kita kepada Tuhan bukan hanya mengucap syukur karena diberkati secara jasmani, bukan hanya mengucap syukur karena semua kehidupannya baik, bukan hanya mengucap syukur karena semua kehidupannya berhasil, tetapi ucapan syukur kita harus apa? Ketika banyak orang kembali kepada Tuhan. Karena itu adalah tujuan Tuhan Allah memanggil kita untuk memberitakan Injil. Jadi ini
standar kehidupan ucapan syukurnya Paulus. Jadi dia sangat mengucap syukur ketika mendengar banyak orang kembali kepada Tuhan. Jadi kita belajar supaya terus memberitakan Injil kepada orang supaya semakin banyak orang kembali kepada Tuhan. Nah, kalau itu yang menjadi fokus hidup kita, kalau itu yang menjadi fokus ucapan syukur kita, pasti kita terus memberitakan Injil. Tetapi kalau tujuan hidup kita adalah untuk diri kita sendiri, tujuan hidup kita untuk kepentingan kita sendiri, maka kita akan berusaha untuk apa? Bekerja, melakukan apapun untuk diri kita sendiri. Tapi kita belajar bahwa kita sudah ditebus, kita bukan milik kita sendiri lagi, tetapi kita adalah milik Kristus. Sehingga apapun yang kita kerjakan, semuanya untuk apa? Belajar untuk memuliakan nama Tuhan, sedikit demi sedikit. Nah, kemudian ayatnya yang ke-9. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Nah, di sini Paulus mengatakan lagi bahwa di sini dikatakan bahwa karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Di sini Paulus mengatakan bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Nah, kita perlu memperhatikan di sini dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Jadi Paulus adalah seorang pendoa syafaat. Dia sangat senang dengan berdoa. Jadi berdoa syafaat itu, kalau kita berdoa syafaat, sebenarnya doa syafaat itu bukan doa kita secara pribadi, bukan doa untuk pergumulan kita secara pribadi, bukan berdoa syafaat itu adalah berdoa untuk orang yang lain. Jadi Paulus sangat senang berdoa untuk orang yang lain atau berdoa syafaat, bersyafaat. Nah, mari coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat ke-25. Jadi bagaimana kehidupan doa Paulus? Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25. Nah, kalau sudah mendapat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Nah, firman Tuhan ini sebenarnya waktu Paulus di penjara, di dalam penjara pun dia terus berdoa. Nah, jadi Paulus sangat banyak mengalami penderitaan. Paulus sangat banyak mengalami penderitaan di dalam melakukan pelayanan. Nah, coba kita membaca lagi 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 29. 28, kita baca dari ayat 27 sampai 29. Nah, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang yang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jadi di sini Paulus mengakui bahwa jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang yang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jadi ketika Paulus menjadi pendoa syafaat, Paulus suka berdoa, atau gaya hidupnya Paulus terus berdoa bersyafaat untuk orang yang lain, sehingga dikatakan tadi bahwa Paulus mengatakan, setiap kali aku berdoa, aku selalu mengingat kamu. Mengingat siapa? Jemaat yang ada di Roma. Nah, berdoa syafaat itu bukan hal yang mudah. Jadi ada banyak orang yang mengatakan bahwa berdoa itu hal yang mudah. Tetapi sebenarnya kalau berdoa syafaat bukan hal yang mudah. Mengapa berdoa syafaat bukan hal yang mudah? Karena ketika kita berdoa syafaat, seperti di sini pengakuannya Paulus, ketika kamu merasa lemah, saya juga turut merasa lemah. Ketika di sini dikatakan, jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Nah, jadi berdoa syafaat untuk orang yang lain, atau kita berdoa untuk orang yang lain, artinya
Berdoa syafaat itu bukan hal yang mudah. Mengapa bukan hal yang mudah? Karena ketika kita berdoa syafaat untuk orang yang lain, kita harus memposisikan hati kita sesuai dengan orang yang kita doakan. Misalnya saat ini orang itu dalam kelemahan tubuh, misalnya sakit, penyakitnya sudah sangat parah. Nah, ketika kita mau menjadi pendoa syafaat untuk orang itu, ketika saya berdoa, saya harus memposisikan diri saya seperti keadaan orang yang sakit itu. Jadi bagaimana keadaannya? Pasti keadaannya saat ini sangat sulit. Mengapa? Karena penyakitnya semakin parah. Jadi ketika saya berdoa syafaat untuk orang yang lain, saya harus memposisikan diri saya di mana, misalnya tadi seorang ibu. Jadi saya harus memposisikan diri saya sebagai orang yang sakit. Nah, itu berdoa syafaat, turut merasakan kelemahan orang yang lain. Misalnya kita berdoa syafaat untuk orang yang kehilangan anaknya, misalnya anaknya meninggal karena kecelakaan. Nah, ketika saya berdoa syafaat untuk ibu itu, ketika saya berdoa syafaat untuk orang itu, saya harus memposisikan bagaimana di posisi orang itu kehilangan anaknya. Nah, seperti itu saya bersyafaat atau berdoa kepada Tuhan. Tetapi ada banyak orang yang salah paham ketika berdoa syafaat, sehingga hanya mengucapkan saja dengan perkataan. Tapi kita harus belajar bahwa berdoa syafaat harus ikut turut merasakan orang yang kita doakan. Misalnya orang ini sekarang sedang dalam pergumulan, misalnya pergumulannya sangat berat. Nah, ketika saya berdoa syafaat untuk orang itu, saya juga harus memposisikan diri saya supaya apa? Saya bisa merasakan dan berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya dengan diucapkan saja. Jadi di sini dikatakan bahwa berdoa syafaat itu bukan hal yang mudah. Jadi kalau misalnya kita diberi tugas sekarang berdoa syafaat, yang pertama berdoa syafaat untuk bangsa Indonesia, kemudian misalnya berdoa syafaat orang tuanya sakit, kemudian berdoa syafaat untuk sekarang dalam pergumulan. Nah, ketika saya berdoa syafaat, saya harus memposisikan bagaimana keadaan sekarang bangsa Indonesia. Nah, saya harus memposisikan bahwa ini masalah saya, supaya saya berdoa kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, misalnya tadi ada seorang ibu yang kehilangan anak. Ketika saya berdoa syafaat, saya harus berdoa syafaat seperti seorang ibu yang kehilangan anak. Bagaimana posisi orang itu berdoa kepada Tuhan? Nah, itu berdoa syafaat. Jadi ketika di sini Paulus mengatakan, aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Itu kata-kata ini bukan hanya diucapkan, oh saya ketika berdoa saya ingat kamu, tetapi Paulus memposisikan atau turut merasakan apa yang mereka rasakan. Jadi ketika kita berdoa untuk orang yang lain, kita harus di sini dikatakan memiliki sikap yang benar. Berdoa syafaat itu adalah apa? Dengan hati kita berdoa kepada Tuhan, mendoakan orang yang lain. Jadi saya terharu dengan ibu di sini karena biasanya dia mengatakan seperti ini. Ada banyak orang yang mengatakan, misalnya di telepon atau misalnya ketemu dengan orang, oh iya saya akan mendoakan kamu, oh iya saya akan membantu kamu dalam doa. Nah, setelah itu pulang dia tidak mendoakan. Jadi waktu itu, walaupun ini hanya kesaksian pribadinya, tapi saya sangat diberkati karena dikatakan seperti ini, jangan mengatakan kepada orang saya akan mendoakan kamu. Kalau misalnya saat ini saya bertemu dengan orang, kemudian saya mengatakan misalnya dia mempunyai kesulitannya, dia menceritakan kesulitannya kepada saya. Oh, kesulitan saya, misalnya dia mengatakan bahwa anak saya sedang sakit, kemudian saya hanya mengatakan, oh iya saya membantu dalam doa. Nah, setelah itu lewat. Tetapi hal yang paling baik, tidak pada waktu dia mengatakan bahwa sekarang tolong bantu saya dalam doa karena anak saya sedang sakit, pada waktu itu jangan tunda, langsung pada saat itu juga saya akan mendoakan kamu. Karena kalau mengatakan iya nanti saya bantu dalam doa, kita bisa lupa. Jadi pada saat itu juga langsung doakan. Jadi ketika dari situ juga saya belajar secara pribadi bahwa ketika mendengar orang yang lain, jangan hanya mudah mengucapkan bahwa oh iya saya membantu kamu dalam doa, tetapi langsung segera. Jadi ketika orang mengatakan seperti ini, kita langsung, oh iya saya akan mendoakan kamu. Dan betul harus berdoa, bukan mengatakan iya tunggu nanti. Karena biasanya ada orang yang lupa. Nah, walaupun itu sedikit, tapi saya sangat diberkati ketika mendengar itu. Nah, kita kembali lagi. Nah, di sini katakan tadi bahwa Paulus mengingat mereka dalam doa. Jadi doa itu adalah berdoa syafaat untuk orang yang lain, itu bukan hal yang mudah. Karena apa?
berdoa syafaat untuk orang yang lain, kita memposisikan diri kita. Orang itu sekarang dalam kesulitan apa, kalau khususnya mahasiswa sekarang banyak tugas. Nah di dalam posisi itu kalau misalnya bilang, ya saya bantu dalam doa. Nah di dalam posisi itu saya harus memposisikan diri saya sebagai mahasiswa sekarang yang banyak tugas dan harus saya kerjakan. Jadi harus memposisikan diri seperti itu. Tetapi kalau saya mengatakan, iya saya berdoa syafaat untuk kamu, kemudian saya berdoa santai saja. Mengapa? Karena saya tidak punya tugas. Saya tidak akan menyelesaikan tugas. Tapi bagi orang yang langsung mengalami itu seperti beban. Jadi dengan hati yang dikatakan remuk, dia akan berdoa sepenuhnya untuk Tuhan. Jadi berdoa syafaat adalah memposisikan diri kita kepada masalah yang dihadapi oleh orang yang lain. Nah, kita kembali lagi Roma. Nah, karena waktunya sudah selesai, jadi sampai ayat 9 saja. Dari hari ini kita sudah belajar tentang dikasihi Allah, dipanggil, dijadikan orang kudus, diperdamaikan, ucapan syukurnya Paulus, dan doa syafaat. Nah, dari firman Tuhan ini kita terus belajar bahwa sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sudah banyak kasih karunia yang sudah kita dapatkan. Yang paling pentingnya sekarang adalah tugas kita setiap hari bertumbuh. Melalui apa? Melalui persekutuan, doa, dan firman Allah. Dan tujuan hidup kita adalah apa? Memberitakan Injil. Karena selama kita menumpang di dunia ini, kita masih punya tugas, ya, itu apa? Untuk memberitakan Injil kepada orang yang lain supaya semakin banyak orang juga percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, nanti hari Sabtu kita akan belajar lagi ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada malam hari ini, sehingga kami sudah belajar kitab Roma. Tuhan memberkati apa yang sudah kami pelajari, sehingga Roh Kudus akan membuat kami mengerti, bahkan mempraktikkan dalam kehidupan kami, supaya melalui semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.